Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita bulan ini memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, yaitu awal bulan bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan apa sekarang? Bulan Muharram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang Islam wajib tahu, wajib hafal namanya kalender bulan-bulan Islam. Kenapa? Karena semua ibadah orang Islam berhubungan dengan kalender Islam, kalender Hijriah. Hidup mati kita pun ditentukan dengan kalender Hijriah. Kita perlu juga bulan umum. Untuk apa? Awal bulan waktunya gajian atau menggaji orang, itu aja. Selebihnya nggak ada. Nah, Agustus, November, September itu nggak ada. Hidup mati kita, agama kita, ibadah kita, semua ada hubungannya, yaitu tahun baru Hijriah, dimulai daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tahun kemarin kita memasuki bulan Hijriah, tahun ini kita juga berada di bulan tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita panjang umur, sehat, sehingga kita bisa senantiasa setiap tahun mendapatkan bulan tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini setiap tahun tambah muda atau tambah tua? Tambah muda atau tambah tua? Bermuda tua, bukan bermodal. Kita ini tambah modal. Bukan tambah muda, kita tambah tua. Bukan tambah kuat, tambah sakit-sakitan. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun bukan tambah umur, tambah malah hilang umur. Karena itu mada qaddamtum wa mada akhartum, apa yang sudah kita persiapkan di tempat yang akan kita tempati, dan apa yang sudah kita tinggalkan untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Sudah ngirim apa kita ke akhirat kita? Sudah ngirim apa kita? Berapa kali sholawat kita setiap hari kirim ke akhirat kita? Sudah berapa sedekah yang kita kirim? Sudah sholat berjamaah kah? Sudah kita kirim? Silaturahmi berapa yang kita kirim? Kemudian bantuan kepada orang yang kita kirim, sudah berapa banyak amal ibadah kita yang sudah kita kirim? Sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, nah tinggal menikmati, tinggal merasakan apa-apa yang sudah kita kirim selama kita di atas dunia. Pian pindah kontrakan dari rumah ke rumah, tiba-tiba pindah aja, kayak apa? Gelandangan kita, nggak ada persiapan, tidur di lantai, nggih, nggak ada lampu, nggak ada kasur, nggak ada kelambu, nggak ada baju, nggak ada air. Kenapa? Nggak ada persiapan, tiba-tiba ujuk-ujuk pindah. Di dunia aja kita pindah rumah nggak ada persiapan, kita bisa terlantar, apalagi di akhirat. Nah, karena itu, ayo, mari banyak kita ibadah kepada Allah, kirim pahala sebanyak-banyaknya agar kita sebagaimana hidup di dunia fasilitasnya banyak, fasilitasnya mewah, di akhirat pun diberikan fasilitas oleh Allah dengan pahala-pahala yang kita kerjakan di atas dunia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang terakhir Muharram. Bulan Muharram ini bulan keramat. Bulan Muharram ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat diistimewakan oleh Allah. Karena itu para nabi, para rasul, Allah berikan hadiah, Allah berikan anugerah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesuksesan di bulan Muharram. Lebih-lebih
yaitu pas tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram di hari Asyura tersebut begitu istimewanya hari tersebut, hari keramat itu. Kenapa? Karena di situ diciptakannya rohnya Nabi Muhammad SAW. Di hari Asyura Allah tiupkan rohnya Nabi Adam ke jasad dari tanah, kan ada roh, ada jasad, dan ditiupkan roh itu ke jasad sehingga jasad itu hidup hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh banjir bandang, selamat. Kapal itu sempat nyangkut, itu kapal ini sempat nyangkut, ya, kada bisa bergerak, kada bisa kemana-mana, sedangkan ombak setiap hari, setiap saat, setiap detik menghantam. Ini kalau jalan, ini kapal kalau gak berjalan hancur ini. Nah, jalan Bismillahirrahmanirrahim kapan? Itu pas 10 hari bulan Muharram berketepatan dengan hari Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, waktu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, selamat pas apinya padam hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam berbulan-bulan segitu lamanya berada di perut ikan, tidak bisa menolong. Kalau pian hidup sesulit apapun, asalkan hidup di kota Bangun, ada aja gampang cari bantuan, cari penyelesaian masalah supaya dimudahkan, supaya urusannya lancar, gampang. Tapi kalau di perut ikan kayak apa? Gelap gulita. Bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana nafasnya, bagaimana hidupnya, enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ya, tapi Nabi Yunus tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Doanya yang terkenal, doanya istimewa. Di dasar laut Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan perut ikan selamat, tidak ada kekurangan apapun, kembali kepada keluarganya pas berketepatan dengan hari Asyura. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doanya Nabi Yunus, maka segala kesulitannya pasti diberikan jalan oleh Allah, pasti bisa selesai, sesulit apapun. Bahkan kalau seandainya langit, ya, ini bumi, ini langit, langit ini jatuh ke bumi, orang yang membaca setiap hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ada jalan keluar, ada jalan untuk selamat. Bayangkan, bumi kecil, langit besar, runtuh. Bayangkan kan, itu masih diberikan oleh Allah jalan keluar. Karena itu kalau pian pengen urusannya lancar, hajatnya kabul, kesulitannya dimudahkan oleh Allah, sering-sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling enggak 3 kali pagi, 3 kali sore, 7 kali pagi, 7 kali sore, 10 kali pagi, 10 kali sore. Kenapa? Biar dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terkenal ini, yaitu di hari Asyura, dikala Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dari pembantaian massal, ditimpasi semua, mau disembelih, lari sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ternyata ujung-ujungnya laut, mundur mati, maju mati. Coba orang Kota Bangun, siapa yang bisa berenang melewati Sungai Mahakam?
Sungai Mahakam. Orang banyak yang nggak bisa berenang. Sejago apapun banyak yang mati nyebrang Sungai Mahakam. Ini laut merah, ini laut ombaknya besar, jauh lagi. Jadi maju kena, mundur kena, enggak yang bisa menyelamatkan. Oke, sama-sama mati nih, sama-sama nyawa melayang. Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, idrib bi asokal bahar. Musa, pukulkan tongkat kamu ke laut. Laut terbelah menjadi dua. Nabi Musa lewat, kaumnya juga lewat. Nabi Musa selamat, kaumnya selamat. Kapan itu diselamatkan oleh Allah? Bukan sekadar kebetulan itu. Emang disetting seperti itu. Berbulan-bulan, berminggu-minggu jalan, pas berketapatan ketika nyebrangi Laut Merah. Nabi Musa selamat, kaumnya juga selamat di hari Asyura, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kerajaannya kembali lagi setelah hilang. Itu hari Asyura dikembalikan oleh Allah. Lalu bisa sempat Nabi Musa ini Pak, itu kehilangan kerajaan. Apa kata pusing Bian? Kehilangan bini aja pusing, apalagi kehilangan kerajaan nih. Ulun aja kehilangan di pasar pagi pusing, apalagi kehilangan apalagi kehilangan motor, apalagi kehilangan mobil, apalagi kehilangan rumah, apalagi kehilangan bini. Aduh, kayak apa? Nabi Sulaiman kehilangan kerajaannya. Nabi Sulaiman itu kekuatannya ada di cincin Sulaiman, khotam Sulaiman, akik Sulaiman. Nggak tahu akik Bacan Doko kah, tahu Red Borneo, nggak tahu juga. Nah, perlu saya tanyakan nanti itu apa. Apa? Inilah apa itu? Yang dari perahu dulu itu akik itu apa namanya itu? Lapis benua kah apa kah? Itu kekuatannya Nabi Sulaiman ada cincin, bisa menundukkan semua jin, semua makhluk Allah. Kalau Nabi Musa itu pakai cincin, nggak ada yang bisa, nggak ada yang boleh memegang cincinnya Nabi Sulaiman, memegang cincinnya Sulaiman kecuali istrinya. Nah, Nabi Sulaiman kalau ke kamar mandi pasti ngelepas cincin. Dititipin kepada siapa? Ke istri. Karena cincinnya Nabi Sulaiman tertulis Muhammad Rasulullah. Cincinnya Nabi Sulaiman ini tulisannya Muhammad, Pak. Ya, tulisannya Muhammad. Jadi kalau mau masuk kamar mandi, titip. Mau masuk ke WC, titip. Nah, kebetulan Ifrit, Raja Jin ini selalu senantiasa kapan melihat lengahnya Nabi Sulaiman. Jam berapa Nabi Sulaiman lalai, jam berapa Nabi Sulaiman ke WC, jam berapa Nabi Sulaiman, sehingga ketika Nabi Sulaiman masuk ke WC, Jin menyerupai istrinya Sulaiman, menyerupai istri Nabi Sulaiman. Ya diberikan itu cincin kepada istrinya, tapi bukan istrinya, siapa? Ketika selesai dikasihkan Nabi Sulaiman ke WC, jinnya hilang, ting, kemana? Langsung disinggah sana Sulaiman, jinnya menyerupai Nabi Sulaiman. Bayangkan, merintahkan rakyatnya, merintahkan tentaranya, menyebabkan menteri-menterinya, semua diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Jin Ifrit. Nabi Sulaiman bangun, loh, siapa? Saya Sulaiman. Enggak percaya, istrinya enggak percaya, ininya enggak percaya, ini enggak percaya. Kenapa? Mana cincinmu? Mana cincinmu? Mana cincin? Enggak percaya. Kenapa? Enggak ada yang bisa megang, enggak ada yang bisa make cincin Sulaiman kecuali Nabi Sulaiman. Ini enggak ada cincinnya, berarti Sulaiman. Ini penipu, ini berarti jin. Jadi yang jin orang pikir Nabi Sulaiman dipikir jin. Akhirnya Nabi Sulaiman diusir. Nabi Sulaiman diusir, berjalan sampai ke tepi lautan, sampai ke orang-orang nelayan, sampai Nabi Sulaiman makan pun susah,
sehingga Nabi Sulaiman kerja sebagai nelayan. Raja langsung jadi nelayan. Gara-gara gak pakai aki. Gara-gara gak pakai cincin tuh. Tapi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fatannahu Sulaiman. Allah berikan fitnah, Allah berikan ujian. Bagaimana Allah ngetes kesabaran Nabi Sulaiman, ketulusan Nabi Sulaiman, ketakwaan Nabi Sulaiman, kesyukuran Nabi Sulaiman, kesabaran Nabi Sulaiman. Tetap namanya Nabi, Pak, tetap syukur, tetap tabah, tetap sabar, tetap ibadah, tidak pernah berkurang sedikit pun istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kembalikan lagi, ya, kerajaannya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman minta doa, ya beri saya kerajaan yang jangan pernah engkau berikan kerajaan tersebut manusia sebelumku dan manusia setelahku. Satu-satunya raja Nabi ya saya aja yang bisa memerintahkan seluruh alam. Yang kemarin Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin aja, tapi yang sekarang berkat lulus ujian. Orang ini hidup itu nggak ada manusia nggak diuji, nggak ada manusia hidup tanpa masalah, nggak ada manusia hidup tanpa cobaan. Ujian daripada Allah, seberapa kuat pian bersabar, seberapa kuat pian bersyukur, seberapa kuat pian istiqomah. Kalau pian sukses, pian akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang pian rasakan dulu akan dikembalikan lagi, bahkan Allah berikan lebih. Allah berikan lebih. Nabi Sulaiman sebelum itu cuma bisa memerintahkan jin, tapi setelah hilang kerajaan kemudian dikembali lagi pas di hari Asyura. Hari Asyura lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Apa itu? Bisa memerintahkan awan, bisa memerintahkan angin, bisa memerintahkan seluruh alam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan? Hari Asyura. Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf bin Yakub, ayahanda Nabi Yusuf, ya, diuji oleh Allah. Tahu nggak pian? Apa sebabnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub dipisahkan oleh Allah daripada anak-anaknya, terutama anak yang paling beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam? Karena suatu saat Nabi Yakub alaihissalam itu bakar sate kambing di rumahnya pas malam tahun baru. Kisahnya ini pas hari mulia istilahnya. Makan, minum, boleh kambing. Nabi Yakub lupa sebelah rumah ada anak yatim. Lupa. Ya. Nabi Yakub dan anak-anaknya hidup dalam keadaan damai, tidak kekurangan. Waktu itu motong kambing, nyate kambing, guling kambing, boleh kambing, ya, tidur dalam keadaan kenyang. Dia lupa bahwa tetangga anak yatim malam itu sedang kelaparan, malam itu sedang membutuhkan makanan. Karena itu diberikan ujian oleh Allah, dihukum oleh Allah, dipisahkan Nabi Yakub oleh Allah dengan anak-anaknya, terutama Nabi Yusuf alaihissalam. Menangis setiap tahun sampai buta. Nah, pas Nabi Yusuf alaihissalam dikembalikan lagi oleh Allah kepada Nabi Yakub, dan saudara-saudaranya dikumpulkan lagi bersama Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kapan dipertemukan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan semua saudaranya? Pas berketepatan dengan 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Siapa yang tidak tahu ceritanya Nabi Ayub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari Nabi Yakub ini diuji oleh Allah, anaknya setiap hari mati. Anaknya ada 21 kalau nggak salah. Jadi setiap hari ngubur. Kemudian uangnya habis, rumahnya habis, kebanjiran, kebakaran, hilang semuanya. Tinggal istri pun kabur. Jadi situ sebatang kara.
Enggak cukup itu, badannya dipenuhi dengan rasa sakit. Apa kata Allah? Tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen puji. Ini tetap istiqomah banyak. Itu gara-gara Allah, gara-gara setan itu, gara-gara setan. Ya Allah, emang enak jadi ya Nabi Ayub. Kayak apa dia kada bersyukur? Bini cantik, duit banyak, anak soleh soleha semuanya. Sarang burung 100 kilo setiap bulan. Ulun gin kawak bersyukur kalau hidup kayak itu dan setan. Nah, berhubung Allah loh. Setan. Ini emang dasarnya hamba yang saya cintai. Bukan karena sugih, bukan karena duit, bukan karena bini cantik, bukan karena keluarga bahagia dia bersyukur. Emang ini hamba Allah, hambaku yang paling bersyukur. Oh, nggak percaya saya? Nah, itu akhirnya apa? Coba aku ambil anaknya ya, diambil oleh Allah anaknya satu persatu. Tetap jadi orang yang syukur, tetap jadi orang sabar, tetap jadi orang yang istiqomah. Oh, anaknya ya tetap masih saya juga bisa kalau meninggalkan anak. Yang penting duit masih banyak. Akhirnya apa? Hartanya diambil. Ya kan? Hartanya diambil, rumahnya diambil, kekayaannya diambil. Coba. Tetap bersyukur nggak? Iya kata setan. Tapi saya juga bisa. Kan masih ada istrinya yang dukung dia katanya kan. Akhirnya apa? Istrinya pun hilang. Apa? Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh pergi, ditakdir oleh Allah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Tetap bersyukur, tetap sabar, tetap bahagia, tetap istiqomah. Lihat hambaku, tetap syukur kan? Oh kan masih sehat kata setan. Kan masih sehat. Enggak, orang ini kalau sudah nggak ada duit, nggak ada istri, tapi kalau masih sehat kan nyaman, masih berkeloyongan kemana-mana. Muncul nyaman, elektron nyaman. Kenapa? Nggak ada bini yang ngomelin dia. Nyaman bisa bersyukur tetap. Akhirnya apa? Kesehatannya juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikembalikan lagi oleh Allah istrinya, dikembalikan lagi oleh Allah setelah lulus ujian tersebut, ya, istrinya, anaknya, keluarganya, hartanya, kekayaannya di hari Asyura, bulan hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, orang soleh, orang wali, semua dapat barokah, semua dimuliakan oleh Allah, semua doanya dijawab oleh Allah. Apakah orang-orang Islam dapat barokah? Apakah semua manusia dapat? Apakah semua orang akan mendapatkan apa yang seperti diberikan oleh para nabi dan rasul dan para wali? Pasti dapat. Apakah semua? Enggak. Kecuali orang Kota Bangun yang bisa mengamalkan amalan-amalan di hari Asyura. Walaupun hidup 1000 kali Asyura, tapi kalau tidak punya amalan di hari Asyura, enggak dapat. Apa amalannya? Yang pertama puasa. Puasa hari Asyura. Kena buka puasanya dengan bubur Asyura. Yang dianjurkan itu puasanya. Nah, hadiahnya bubur. Walaupun kada bubur, kada masalah, yang penting puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, itu ngelihat orang Yahudi puasa. Loh, kenapa nggak puasa? Karena Nabi Musa dan kaumnya di hari Asyura diselamatkan oleh Allah. Karena itu kami selamatan dan puasa di hari Asyura. Langsung Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqun bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak dari kalian untuk Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah puasa, memerintahkan sahabatnya untuk puasa, dan orang-orang soleh semua puasa. Bukan hanya itu, kalau bisa bukan hari Asyura aja, hari Tasu'a pun kalau bisa puasa. Tanggal 9 bulan Muharram. Kebetulan hari Senin bulan ini, bulan Muharram tahun ini, tanggal 10-nya jatuh di hari Senin. Besok hari Ahad, kemudian Senin. Senin ini hari Asyura, jangan kelewatan. Kalau kalian kelewatan, berarti nunggu setahun lagi. Iya, kalau masih diberikan oleh Allah kesempatan. Mumpung. Besok lusa. Kalau bisa besok puasa,
hari Tasyura, besok lusa puasa hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada puasa yang lebih afdol setelah bulan Ramadan yaitu kecuali hari Asyura, lebih mulia, lebih afdol ya daripada puasa-puasa sunnah yang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Ramadan. Kemudian fasolli, kalau bisa sholat hajat. Sholat hajat berarti malam Senin itu sholat hajat. Wasilaturrahim, dan sambung silaturahmi kepada orang tua yang masih hidup. Yang parak, yang dekah ya betul punan lah paling kada. Enggak punya orang tua ya saudara. Oke. Kemudian wassadaqah, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Oke. Dan berikutnya yaitu wa mashu ra'sul yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Usap kepalanya anak yatim. Jangan diusap aja, kasih duit. Nah, intinya itu kasih duit, bukan diusap aja. Nah, sana, ini bungol. Kasih duit, diusap, kasih duit, diusap, kasih duit, diusap. Kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disuruh oleh Allah perhatian, sayang, cinta kepada yatim, bukan 10 Asyura aja, 10 Muharram, setiap hari. Setiap hari kalau ada anak yatim, pedulikan, perhatikan, sayangi, cintai. Belikan bonbon, belikan kue, belikan wadai, kasih duit. Enggak perlu sejuta, 50.000, 5.000 pun. Namanya anak kecil kita beri, senang luar biasa. Kalau bisa menyenangkan hati anak yatim, wajabat lahul jannah. Allah wajibkan dia surga. Kecuali dia melakukan dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Asyirku billah, orang syirik kepada Allah. Orang syirik kepada Allah, walaupun menyantuni anak yatim setiap hari, 1.000 anak yatim yang dia makan, yang dia kasih makan, 1.000 anak yatim dia sekolahkan, 1.000 anak yatim dia hidupin. Kalau syirik kepada Allah, gak iman kepada Allah, nggak bisa masuk ke dalam surga. Yang penting iman. Nah, kita kan sudah dapat modal tuh. Apa itu iman? Tinggal kedua, apa itu? Sayangi, cintai, peduli ke anak yatim. Nggak perlu banyak. Sedikit-sedikit tapi sering. Cintai, sayang anak yatim. Tapi emang sulit, Pak. Sayang kepada anak yatim ini sulit. Kenapa? Karena kebanyakan anak yatim itu mucil. Ayo coba, anak yatim mana gak mucil? Kenapa? Karena anak yatim itu diikutin malaikat, Bu. Jadi mucil, mana-mana mucil. Enggak di Kalimantan, enggak di Jawa, enggak di Kota Bangun, enggak di Samarinda. Sama. Kenapa? Karena diikutin malaikat. Karena anak yatim itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan sebagai ujian bagi manusia di sekitarnya. Karena itu Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, jangan sesekali kalian menghardik, membentak, marahin kepada anak yatim dan mengusir orang yang meminta-minta. Kan logikanya ngapain bentak anak yatim? Pian gak pernah ketemu, pian gak pernah kumpul. Coba ketemu, coba kumpul, bikin makan hati pokoknya. Saya pernah di mana ya? Kalau Samarinda kalau nggak salah. Itu saya duduk di sofa habis pengajian siang. Nggih. Tiba-tiba ada anak kecil. Umur lah 9 atau 10 tahun. Loncat ke sofa yang sendirian. Habis itu naik ke sofa yang saya dudukin ini. Tiba-tiba lari. Pang. Kepala ulun diajar. Apa kada miring? Sampai miring serban saya ini. Sampai itu gugur. Bayangkan, lari. Pak Habib jar. Bayangkan dia. Itu anak yatim. Kenapa? Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang karena itu Allah berpesan, jangan sesekali kalian membentak, jangan sekali kalian benci, jangan sesekali
kalian menghardik anak yatim. Kalau dipikir-pikir, kalau seandainya di logika nggak mungkin, tapi di kehidupan nyata sangat mungkin. Kenapa? Anak yatim itu muncul biasanya karena anak yatim diikuti oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi orang tuanya, sebagai ujian kepada masyarakat sekitarnya. Ada orang sayang, cinta, peduli, selalu menyenangkan anak yatim, surga. Amin ya rabbal. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam kitab bahwasanya Rasulullah nanti di hari kiamat pertama kali yang mengetuk pintu surga. Tok 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 tok, pintu surga ini. Siapa di pintu? Kok berani-beraninya ngetok pintu surga? Mulai zaman diciptakan langit dan bumi tidak ada yang bisa dan tidak ada yang berani ngetuk pintu langit, bahkan malaikat. Kok bisa ini? Siapa ini? Orang kota bangun kan ini? Siapa? Manggil bab. Siapa di pintu? Tiba-tiba di pintu ada Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku Muhammad Rasulullah. Maka malaikat Ridwan mengatakan, ya Rasulullah, wallahi demi Allah aku dilarang, aku diharamkan oleh Allah untuk membukakan pintu kepada siapapun sebelum pian masuk pintu surga. Dibuka pintu surga. Ketika Rasulullah SAW melangkah menuju surga, dapat beberapa langkah, tiba-tiba ada segerombolan ibu-ibu menyalip Rasulullah masuk surga. Cepet benar deh. Cepet benar pian ini. Bagaimana malak? Kenapa pian ini kok keburu-buru? Siapa pian ini kok hebat menyalip Rasulullah masuk ke surga? Nih Rasulullah masuk tek. Ini langsung. Maka Rasulullah bertanya, malaikat siapa ini? Perempuan-perempuan ini. Itu umatuk. Itu adalah umat piannya Rasulullah. Hebat benar ini. Kok bisa masuk surga duluan? Baru dibuka, masuk duluan. Orang perempuan-perempuan yang cinta, yang sayang, yang peduli, yang sangat menyenangkan selama hidupnya, yaitu anak-anak yatim. Karena Masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian anak yatim. Nah, hari Asyura, hari Senin nanti ini tanggal 10 Muharram itu dinamakan Idul Yatama, hari raya anak yatim. Karena itu santunin anak yatim, kasih duit anak yatim, senangkan anak yatim, hadiahi anak yatim, usap kepalanya anak yatim. Kenapa? Likulli sya'rah hasanah. Setiap satu helai rambut pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah satu helai rambut, satu derajat di sisi Allah. Satu helai rambut dihapus dosa pian di hadapan Allah. Alhamdulillah. Anak yatim. Terserah pian. Oke, yatim itu dari kecil sampai balik. Dari kecil sampai balik itu namanya yatim. Kalau sudah balik bukan yatim ya. Dari kecil sampai balik itu namanya yatim. Kalau sudah balik enggak yatim, sudah tidak dinamakan yatim, sudah dinamakan orang dewasa. Terserah mau bikin acara satu anak yatim boleh. Kalau duitnya pas-pasan enggak usah bikin acara. Duitnya 100.000 ngundang anak yatim 50. Kayak apa baginya itu? Nah, kalau cuma kita pengen nantuin anak yatim, kita cuma mampu 50.000, ya sudah, ke rumahnya kasih. Ya, punya duit 100.000, lah ke rumahnya kasih, nggak usah bikin acara. Niatkan mengharap ridho Allah lewat perantara anak yatim, mengharap ridho Rasulullah lewat perantara anak yatim. Kenapa? Ini ujian bagi kita. Kita bisa menyenangkan, maka kita akan disenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir amalan di hari Asyura yaitu apa? Ngasih belanja lebih kepada istri. Tawassu 'alal 'iyal, tausi'un 'alal 'iyal.
Barang siapa, dikatakan barang siapa yang ngasih duit banyak kepada istrinya di hari Asyura, ngasih makan enak kepada keluarganya di hari Asyura, maka selama 1 tahun penuh rizkinya akan dialirkan oleh Allah, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Selama 1 tahun penuh rizkinya akan deras sederas-derasnya, rizkinya akan lancar selancar-lancarnya. Karena itu mumpung nih hari Senin, Bu, kena ingatkan hari dia Pak, Asyura Pak. Nah, yang biasanya itu ngasih 50.000, hari Asyura kasih berapa? 1.000.000. Nah, yang biasanya ngasih 100.000, nah hari Asyura 1.000.000. Yang biasa ngasih 500.000, di hari Asyura berapa? 5 juta. Nah, yang biasanya itu makan tempe, hari Asyura makan daging. Yang biasanya hari Asyura sayur bening, sayur labu. Nah, sekarang sayur patin, sayur asam kan. Yang biasanya itu makanan sederhana, makanan yang enak. Yang biasanya itu nggak pernah jajan, sekarang jajan. Pokoknya kasih, senengkan, makan yang enak, ngasih duit yang banyak kepada istri di hari Asyura, maka dalam setahun penuh rezeki pian akan dideraskan oleh Allah sederas-derasnya, akan dilancarkan oleh Allah selancar-lancarnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu pian garis bawahi bahwasanya makan enak, kemudian ngasih duit banyak, kemudian menyenangkan keluarga, dengan catatan jangan tujuannya untuk senang-senang, untuk bergembira, untuk pesta di hari Asyura. Bukan untuk pesta, senang-senang ya, bukan untuk senang. Ya, kenapa? Karena hakikatnya hari Asyura ini buat kita dan umat Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri dikatakan yaumul hazan la farhata biha, hari kesedihan buat Rasulullah. Enggak ada senang-senangnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan cucunya tercinta, yaitu Sayyidina Husain, syahid, disembelih orang, dipotong kepalanya di hari Asyura. Sehingga Rasulullah menangis, Rasulullah sedih, Rasulullah kehilangan di hari Asyura. Karena itu boleh ya kasih duit banyak kepada istri, istri boleh minta duit banyak kepada suami, makan enak, kemudian sediakan semuanya untuk keluarga yang enak-enak hari Asyura, untuk mengambil barokah di hari Asyura, bukan untuk pesta di hari Asyura. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita di hari Asyura nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama mengatakan semua amalan-amalan itu hadisnya banyak yang dhaif. Yang paling kuat cuma 2. Yang paling kuat. Ya semuanya kuat. Hadisnya bagus. Tapi yang paling kuat 2 aja dari amalan-amalan yang banyak di hari Asyura itu. Apa itu? As-shaum wa tausi' 'ala liyal. Puasa dan ngasih belanja lebih kepada istri. Ini yang paling utama. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kita rezeki yang lancar, yang berkah, Allah berikan kita keistiqomahan, sehingga kita bisa melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan bulan Muharram khususnya di Asyura, sehingga kita mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, kepada Rasul, orang-orang soleh, keberkahan bulan Asyura, sehingga kita hidup penuh dengan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja mungkin apa yang bisa sampaikan daripada amalan-amalan di hari Asyura. Kemudian terakhir saya akan ngasih ijazah kepada pian di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur. Di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur dikatakan, barang siapa yang membaca zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak 70 kali, ya. Kafar
fahullahu syarra dzalikal am. Allah akan melindungi, Allah akan menjaga dia dari segala macam kejelekan, segala macam bahaya, segala macam bala tahun itu sampai akhir tahun. Alhamdulillah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh dibaca cepat juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Jawahir juga dikatakan, ya, di fadilah yang lain ini, barang siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, kemudian disambung dengan doa awal tahun sebanyak 4 kali, ya, nanti ada doa awal tahun. Doa awal tahun yang kemarin itu kan kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Baca doa awal tahun tuh berapa? 4 kali, maka lam yamut tilka sanah, enggak akan mati tahun ini. Amin ya rabbal. Fa idza dana ajalahu, kalau seandainya emang ditakdir tahun ini mati, nyawanya akan dicabut oleh Allah, umurnya enggak sampai tahun akan datang, maka lam yuwafiq bi qiraatihi, maka Allah akan cegah dia sehingga dia enggak bisa ngamalkan amalan ini. Takutnya kita tiba-tiba lupa, jangan mati nih. Kalau ingat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Gampang aja itu. Berarti kalau nggak baca pasti mati, pasti umurnya pendek. Ya enggak juga. Takutnya jangan siapa yang menjamin? Enggak menjamin kecuali Allah. Karena itu kita ini cuma perlu berusaha, perlu berikhtiar, minta yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baca ya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari Asyura. Kalau besok dibaca malam Senin atau hari Senin kita baca itu, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat setiap tahun.